Halo Sobat CKN, selamat datang di podcast CKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast CKN SMI bersama saya Ihya. Kali ini di podcast CKN SMI kita akan membahas terkait dengan denda pelayanan dan tentunya dengan narasumber kita dari Duta BPJS Kesehatan KT Sukabumi. Nah, di sini sudah ada teteh cantik kita nih dari BPJS Kesehatan KT Sukabumi. Mungkin bisa dikenalin dulu ke sobat JKN yang ada di rumah. Boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya saya dengan Nining Nurhayati. Saat ini saya ditugaskan di bagian mutu layanan kepesertaan. Jadi langsung di depan nih di frontliner gitu ya. Jadi langsung ke peserta gitu ya. Oke. Ini di sini ada Teh Nining, mungkin saya panggilnya Teh Nining aja ya, biar lebih akrab ya. Benar. Oh iya, siap. Nah, mungkin sobat JKN di rumah ini mungkin ada yang sudah lupa ya tentang apa saja sih segmen kepesertaan itu. Nah, untuk mengawalinya kita mungkin minta ke Teh Nining nih untuk menjelaskan secara singkat apa saja sih segmen kepesertaan itu. Silakan Teh. Ya, tadi saya jelaskan secara singkat ya, untuk segmen kepesertaan dalam program jaminan kesehatan ini terdiri dari satu penerima bantuan iuran atau PBIA dikenalnya, kemudian ada non penerima bantuan iuran. Nah, non penerima bantuan iuran ini juga dibagi dengan segmen-segmen lainnya gitu ya, beberapa segmen lagi. Nah, untuk yang PBI tadi atau penerima bantuan iuran ini dibagi dua juga, itu tergantung dari sumber anggarannya. Nah, ada yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, itu dinamakannya PBAPBN. Kemudian ada juga yang memang bersumber dananya atau iurannya itu dari APBD, disebutnya dengan PBAPBD atau saat ini nomenklaturnya sudah dirubah menjadi PBPU atau BP Pemda seperti itu. Kemudian untuk segmen non PBI tadi ini kan ada beberapa segmen lagi ya. Ada segmen PPU atau pekerja penerima upah, kemudian ada segmen PBPU, pekerja bukan penerima upah, kemudian ada segmen bukan pekerja. Nah, ini juga dibagi lagi nih menjadi segmen-segmen terkecilnya. Nah, untuk PPU sendiri kan ini banyak banyak segmennya ya. Ada segmen PPU swasta, kemudian ada PNS, ada TNI Polri, kemudian ada juga dari pegawai dari PPU BUMN dan lembaga-lembaga lainnya gitu ya. Kemudian untuk yang pekerja mandiri atau PBPU ini terdiri dari bukan pekerja, kemudian wira swasta, pedagang, ini masuknya ke kategori pekerja mandiri atau PBPU istilahnya. Kemudian ada juga bukan pekerja, ini biasanya dari pensiunan, penerima pensiun PNS, TNI Polri, kemudian veteran ataupun memang pensiun swasta, itu masuknya ke kategorinya bukan pekerja. Ya, seperti itu untuk segmen kepesertaan di program JKN. Oke, nah jadi Sobat JKN sekarang sudah ingat ya nih apa saja segmen kepesertaan itu. Nah, soal kepesertaan nih Teh, tentunya pastinya ada nih peserta yang mungkin kartunya tidak aktif. Nah, di lapangan itu Teh Nining tuh nemuin peserta nih kartunya dengan tidak aktif, alasannya apa aja sih Teh gitu? Iya. Bervariasi ya, sebetulnya banyak memang alasan kenapa kepesertaan ini tidak aktif. Nah, untuk terutama untuk PBI, untuk PBI ini karena non-aktif biasanya karena memang sudah tidak masuk lagi ke dalam daftar penerima bantuan iuran. Kemudian untuk yang PPU biasanya karena sudah tidak bekerja lagi karena resign atau karena memang sudah tidak ditanggung lagi oleh perusahaannya ataupun sudah habis masa kontraknya. Nah, itu bisa jadi memang non-aktif. Nah, kemudian untuk yang pekerja mandiri atau PBPU yang biasanya lebih banyak saat ini gitu ya, kepesertaan non-aktifnya itu karena adanya keterlambatan pembayaran iuran, karena memang nunggak biasanya gitu. Tapi
nunggak ini bukan hanya terjadi pada pekerja bukan penerima upah atau PBPU aja. Ini terjadi juga biasanya ke PPU, pekerja penerima upah, tapi biasanya dari segmen swasta, betul. Karena pemberi kerjanya belum membayarkan iuran atau ada keterlambatan pembayaran iuran sehingga jadi nonaktif dan statusnya biasanya jadi menunggak kalau seperti itu. Gitu. Oh, jadi begitu ya, Teh Nining. Jadi banyak ini alasan kenapa pesertanya tidak aktif ya tadi. Betul. Oke. Nah, Teh tadi terkait dengan peserta menunggak tadi Teh Nining juga menyebutkan bahwa lebih banyak ke PPU tapi bagian swasta tadi ya Teh. Iya, betul. Nah, untuk masa tunggakan nih Teh, apakah ada sudah diatur nih maksimal masa tunggakan itu berapa lama? Iya. Mungkin nih Sobat JKN di rumah nih ada yang nunggak sudah 5 tahun, 7 tahun atau 10 tahun nih, apakah saya harus membayarkan selama itu 5 tahun, 7 tahun, dan apakah ada nominal yang sudah ditentukan untuk pembayaran tunggakan tadi Teh? Tentu memang telah diatur ya untuk apa namanya tuh terkait dengan berapa jumlah bulan yang apa namanya yang dihitung sebagai tunggakan, tentu sudah diatur, yaitu diaturnya sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, kemudian berubahlah menjadi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, kemudian saat ini yang terbaru nih yang masih hangat di Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, yaitu tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Ini lebih spesifik lagi di apa namanya tuh di kemasnya gitu ya. Nah, untuk jumlah bulan menunggak sendiri itu tidak ada apa namanya, ada jumlah maksimalnya. Ada jumlah maksimalnya itu 24 bulan untuk peserta ataupun pemberi kerja yang memang ada keterlambatan atau tidak membayarkan iurannya. Menjadi kategori menunggak itu hanya dihitungnya sampai dengan maksimal 24 bulan. Dan yang harus dibayarkannya tadi 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan saja, hanya 25 bulan sebetulnya untuk apa namanya tuh maksimal yang harus dibayarkan oleh peserta ataupun pemberi kerja seperti itu. Kemudian memang ini juga atas keterlambatan pembayaran iuran ini atau peserta menunggak ini memang ada sanksinya nanti gitu. Ada sanksinya, yaitu bentuknya dalam atas sanksi keterlambatan pembayaran iuran ini denda pelayanan apabila di rumah sakit ya, seperti itu. Nah, soal denda pelayanan itu seperti tadi tema yang saya sampaikan di awal ya tentang denda pelayanan ini, tentunya denda pelayanan ini kan merupakan sanksi ya dari tunggakan kepesertaan non-aktif kita ya Teh. Nah, itu denda pelayanan itu seperti apa sih Teh? Maksudnya apa, mekanisme itu seperti apa gitu Teh? Sanksi atas keterlambatan pembayaran iuran, jadi nanti akan ada denda, istilahnya ada denda ya. Nah, ini mekanismenya itu atau berlakunya ini untuk denda itu apabila peserta ataupun pemberi kerja ini ada keterlambatan pembayaran iuran sampai dengan akhir bulan berjalan ini tidak membayarkan iuran, itu kemudian di tanggal 1 bulan berikutnya ini akan menjadi tunggakan yang bulan kemarinnya gitu ya, betul. Jadi apa namanya tuh atas keterlambatan ini juga dihentikan sementara untuk penjaminannya, sehingga apabila peserta atau pemberi kerja ini membayarkan iurannya, kepesertaannya akan aktif kembali. Tapi dalam jangka waktu 45 hari ke depan setelah melakukan pelunasan atau membayarkan iurannya sampai dengan lunas, itu akan ada periode atau masa denda 45 hari ke depan. Gitu. Jadi ini pun berlaku apabila untuk peserta yang harus dirawat inap. Ya, kalau untuk yang memerlukan berobat jalan ataupun tidak diperlukan untuk pelayanan kesehatan itu tidak terkena denda sebetulnya. Jadi hanya berlakunya apabila peserta atau anggota dari pemberi kerja ini memerlukan pelayanan kesehatan sampai dengan dirawat inap di rumah sakit, itu otomatis akan terkena denda pelayanan selama 1 kali dalam 1 periode 45 hari tersebut. Seperti itu. Soal denda pelayanan untuk rawat inap tadi ya Teh. Nah, itu perhitungannya seperti apa Teh untuk pembayarannya, itu perhitungan nominalnya itu Teh?
Untuk perhitungannya sendiri, ini untuk denda itu hanya 5% A. 5% dikali jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan paket inasi bijis, mengacu ke diagnosa pesertanya dirawat gitu ya. Dikali juga jumlah bulan tertunggaknya. Nah, untuk bulan tertunggaknya sendiri ini paling banyak selama 12 bulan. Ya. Atau kalau nominal tertingginya itu 20 juta rupiah, seperti itu. Jadi misalnya Sobat JKN ini bulan tertunggaknya lebih dari 12 bulan, tetap hitungannya 12 bulan tadi ya Teh? Betul, misalkan menunggaknya itu 24 bulan, tapi untuk denda pelayanan ini hanya 5% dikali jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, dikali jumlah tertunggaknya maksimal atau paling banyak 12 bulan. Oke. Nah, jadi Sobat JKN sudah tahu ya tentang mekanisme atau perhitungan denda pelayanan nih. Mungkin nanti teman-teman ya, tapi amin-amin ya teman-teman, mungkin ada kerabat yang terkena denda pelayanan tiba-tiba di rumah sakit harus membayarkan dengan nominal yang cukup banyak gitu. Jadi teman-teman sudah tidak heran ya karena perhitungan tadi sudah dijelaskan oleh Teh Nining ya. Oke. Walaupun memang sebetulnya untuk nominal denda ini nggak bisa kita tentukan berapanya karena memang tergantung dari kondisi peserta tersebut, misalkan diagnosanya, karena kan mengacu ke diagnosa awal peserta dirawatnya seperti itu. Gitu. Jadi memang pasti akan berbeda-beda jumlah nominalnya setiap peserta. Terima kasih Teh Nining ya atas penjelasan tambahannya tadi. Iya, sama-sama. Terkait dengan denda pelayanan nih Teh, ini bagaimana sih cara pembayaran dendanya itu Teh? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat JKN yang lain dulu. Nah, untuk proses perhitungan denda sendiri, ini akan munculnya di rumah sakit apabila peserta memerlukan pelayanan rawat inap. Jadi pada saat status kepesertaannya aktif setelah membayarkan iuran, di rumah sakit itu akan muncul warning bahwa peserta ini dalam masa periode denda gitu ya, atau periode denda 45 hari ke depan. Nah, nanti petugas rumah sakit ini akan menyampaikan ke peserta. Ini kan untuk perhitungannya masih tetap mengacu tadi ya, 5% dikali jumlah biaya pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan paket inasi bijis atas diagnosa dari pesertanya tersebut dikali jumlah bulan tertunggaknya gitu. Nanti akan muncul dendanya itu sesuai dengan perhitungan pada aplikasi sistem informasi kami di rumah sakit gitu. Nanti bagian administrasi rumah sakit akan menyampaikan formulir untuk pembayaran denda. Nanti peserta bisa langsung membayarkan dendanya. Ada channel-channel pembayaran khususnya. Nah, salah satunya bisa melalui BRI, kemudian Bank Mandiri, kemudian juga bisa lewat kantor pos ya, ataupun bisa juga lewat Tokopedia. Gitu. Nanti peserta membawa formulir denda tersebut, dibayarkan di sana. Setelah melakukan pembayaran, nanti kembali lagi ke bagian administrasi rumah sakit. Barulah bisa diterbitkan surat eligibilitas peserta namanya, atau surat keabsahan peserta bahwa peserta ini sudah bisa dijamin untuk penjaminan pelayanan kesehatan di rumah sakitnya saat itu. Itu mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Teh Nining. Jadi Sobat JKN ini sudah tahu nih runtutan tadi bagaimana metode pembayaran dari denda pelayanan tadi ya Teh ya. Nah, mungkin Teh ini kita sudah berada pada akhir podcast kita pada hari ini. Mungkin Teh Nining nih ada ingin menyampaikan nih quote ataupun kepada Sobat JKN di rumah nih seperti apa Teh ada? Mungkin bagi Sobat JKN pastikan kepesertaan tetap aktif ya, agar pada saat memerlukan tidak repot ya, jadi harus sedia payung sebelum hujan. Benar. Itu mungkin ya, salah satunya tadi dengan memastikan keaktifan itu dengan tentunya dengan membayarkan iuran rutin setiap bulannya sebelum tanggal 10 gitu ya. Oke, sebelum tanggal 10 ya Teh ya. Iya, betul. Nah, Sobat JKN nih ya, jangan lupa tetap bayar iuran kepesertaannya sebelum tanggal 10. Nah, tadi Sobat JKN sudah mendengar di awal tentang segmen pesertaannya seperti apa, kemudian alasan kenapa pesertaannya non-aktif, kemudian tadi ada tentang denda pelayanan, bagaimana cara pembayarannya, metodenya, mekanismenya. Nah, jadi Sobat JKN di rumah sudah tahu ya tentang denda pelayanan. Nah, kita sudah berada pada penghujung podcast kita kali ini. Nah, tentunya pastinya ada pantun yang akan lewat dahulu nih Teh. Mungkin bisa bantu dicakepin ya. Siap.
Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula, enak sekali. Cakep. Cukup sekian podcast kita hari ini. Cakep. Sampai ketemu di kemudian hari. Yeay. Terima kasih Teh Nini Iya, atas sama-sama. kesediaan waktunya hadir di podcast JKN SMI. Dan untuk sobat JKN di rumah tetap tonton dan pantau terus podcast JKN SMI. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.